Assalamualaikum Bu Fadila, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Anis, kabar baik alhamdulillah. Ibu Anis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Fadila. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan untuk selalu mendampingi anak-anak kita di sekolah. Amin. Sebelumnya begini Bu Fadila kan akan melaksanakan coaching dengan Pak Sabar ya. Nah di sini sebelum melaksanakan coaching ada prosesnya dan nanti akan sedikit saya beritahu terlebih dahulu tentang proses coaching tersebut. Gimana Bu? Baik Bu, silahkan Bu. Baik Bu, jadi begini Bu, pada saat coaching nanti antara coach dan coach ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian sudah adakah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah yang sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi itu kepada coach, dan kemudian apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Fadila. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah nanti si coach ini bisa memberikan jawaban untuk dapat menemukan jawaban atau solusi dari masalah yang dialaminya. Kemudian nanti juga Bu Fadila di sini menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Fadila. Gimana Bu? Baik Bu, boleh. Baik Bu, pertanyaan saya di sini yang pertama adalah dalam proses coaching ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dari kegiatan coaching ini ada 3 yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Terus yang kedua itu mengembangkan bagaimana mendengarkan aktif. Terus yang ketiga bagaimana si coach itu menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Si coach menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Baik Bu, jadi itu kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Kemudian dari 3 kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Nah, yang rencananya Bu, yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu mengenai pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Jadi 2 itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi. Baik Bu, berarti itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Ya Bu. Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Kemudian kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu apa ya? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana nanti si coach ini mendapat solusi dari permasalahan yang ia kemukakan Bu, yang ia ceritakan nanti. Jadi si coach ini menemukan solusinya dengan sendirinya. Seperti itu. Baiklah, berarti dari indikator ketercapaiannya adalah coach dapat menemukan solusi dari masalahnya yang ia hadapi ya Bu ya? Betul Bu, betul sekali Bu. Baiklah, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya nanti silakan Bu Fadila melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Semoga nanti perjalanan coachingnya berjalan lancar. Terima kasih ya Bu ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Sabar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa nih Pak Sabar? Ibu ada waktu? Insya Allah ada. Bagaimana Pak Sabar? Pada kesempatan ini saya mau cerita tentang kendala saya di kelas. Oke. Jadi kita punya waktu sebentar ya, 10-15 menit. Boleh diceritakan permasalahan Pak Sabar? Oke, baik. Di kelas saya ini anaknya waktu belajar
Untuk proses belajar mengajar itu masih banyak yang main-main begitu Bu. Jadi Ya. kurang memperhatikan penjelasan guru begitu. Jadi begitu ya permasalahannya. Ada lagi Pak? Selain itu ini Bu, apa namanya, saya merasa masih kurang bisa mengondisikan siswa saya di kelas. Oh iya, baik. Dari permasalahan Pak Sabar nih, karena waktu kita pendek, ada apa sih yang ingin Pak Sabar dapat dari pembicaraan ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Jadi yang dulunya siswa bermain-main di kelas, kemudian siswa bisa menjadi siswa yang memperhatikan pembelajaran. Oke. Jadi menurut dari permasalahan Pak Sabar tadi, yang ingin saya tanyakan, murid yang baik di kelas itu menurut Pak Sabar yang seperti apa? Menurut saya murid yang baik itu ketika belajar mengajar ya aktif Bu, tapi aktif itu dalam artian tidak main sendiri, tapi ketika diberi pertanyaan oleh guru dia bisa menjawab, kemudian juga bertanya tentang materi yang belum dipahami begitu kan. Jadi menurut Pak Sabar tuh murid harus aktif ya. Iya. Ada lagi Pak selain itu? Selain itu di kelas juga tidak ribut sendiri begitu kan anak-anak, pokoknya terjadi interaksi begitu, interaksi yang baik antara guru dan siswa. Oke, jadi selain murid aktif dan terjadi interaksi, itulah yang Pak Sabar harapkan dari anak-anak tersebut ya. Iya, benar. Nah, dari hal tersebut nih, kondisi sekarang kalau saya ibaratkan nomor ideal itu nomor 1 sampai dengan 10, kira-kira murid Pak Sabar itu berada di nomor berapa Pak? Untuk saat ini siswa saya itu masih di nomor 5 begitu. Oh gitu ya, di nomor 5. Kira-kira kendalanya apa sih Pak? Kenapa murid Bapak itu ada di nomor 5 seperti itu? Di nomor 5 itu yaitu tadi siswa masih kurang interaksinya, aktifnya itu aktif bermain sendiri, bukan aktif dalam proses belajar mengajar begitu. Jadi menurut Pak Sabar itu siswanya kurang aktif itu karena mungkin selain itu ada lagi Pak? Selain itu ada Bu, itu siswa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Jadi karena dia di nomor 5, kendalanya itu anak kurang aktif dan kurang motivasi ya Pak. Nah dari harapan Bapak nih, kalau kita akan menjangkau di nomor 10 sepertinya terlalu berat ya Pak ya. Ya. Jadi ibaratkan itu keinginan Pak Sabar itu di nomor berapa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya ya inginnya 10, tapi kalau dilihat ininya sumber dayanya lah Bu ya, baik gurunya ataupun siswanya sepertinya sampai di angka 9 itu kayaknya udah paling maksimal Bu ya. Bahkan mungkin baru bisa cuma nyampe 8 aja begitu. Oke, nah harapan Bapak di angka 8 atau angka 9? Iya benar. Kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan pada murid Bapak itu agar nanti kondisinya di angka 8 atau angka 9 seperti itu Pak? Yang pertama tentunya saya akan merancang pembelajaran saya Bu. Oke. Terus setelah membuat proses rancangan tadi, ketika menerapkan saya akan memberikan motivasi kepada peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itulah solusi yang Bapak tawarkan tadi ya. Jadi dari solusi itu adakah Bapak butuh bantuan nggak sih dari rekan guru atau hanya Bapak saja yang bisa melaksanakan? Kalau menurut saya sih, saya juga butuh dukungan Bu. Oke, Yaitu mungkin kepala sekolah begitu melakukan supervisi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Baik Pak Sabar, kemungkinan solusi yang Pak Sabar berikan tadi dapat dilaksanakan dalam kapan Pak Sabar? Solusi tadi akan saya laksanakan dalam waktu 3 hari ke depan. Oke, 3 hari ke depan ya Pak Sabar ya? 3 hari ke depan. Oke, baik Pak Sabar, dari permasalahan Pak Sabar tadi Bapak sudah menemukan solusinya. 3 hari nanti kita ngobrol lagi ya Pak, bagaimana perkembangan anak didik Bapak seperti itu. Oke Pak, demikian obrolan kita yang sebentar tadi. Adakah lagi yang ingin Bapak tanyakan? Sebenarnya cukup. Oke, baik Pak Sabar. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak Sabar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah, kalau gitu ya Bu Fadlilah. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Fadlilah. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lalui, terkait dengan indikator yang sudah Ibu inginkan, apakah sudah tercapai ya Bu ya? Baik Bu, jadi di dalam proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah dari si coach tadi, dan saya juga menanyakan rencana aksinya, dan selanjutnya saya juga menanyakan apa tanggung jawab si coach tadi terhadap rencana aksi yang sudah dia berikan. Terus selanjutnya saya juga menggali potensi coach tadi terhadap masalah-masalah yang ia kemukakan, dan sehingga ia menemukan solusinya, seperti itu Bu. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Bu, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya, dan sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi sudah saya amati proses coaching, dan tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah juga ya Bu ya. Betul, Bu. Dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching ya. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Fadlilah dengan si coaching. Kemudian Bu Fadlilah juga sudah fokus pada percakapan tadi, yang artinya berarti Ibu sudah ada presensi atau juga kehadiran penuh dalam proses coaching tadi ya Bu ya. Kemudian Bu Fadlilah juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching berlangsung. Kemudian coach juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Fadlilah juga sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu dari pengamatan saya ya Bu ya, luar biasa sekali Bu Fadlilah. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Jadi memang sudah luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan Bu Fadlilah tadi dalam proses coaching. Nah, kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Fadlilah makin sukses dan dalam melaksanakan proses coaching, dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching selanjutnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan yang Ibu doakan terkabul. Amin. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Sebenarnya Bu, kompetensi itu ingin sekali semuanya saya kembangkan, tapi lebih spesifiknya saya ingin mengambil alur tirta Bu. Jadi saya ingin benar-benar mengembangkan dan mendalami bagaimana alur tirta itu dalam proses coaching ini Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fadlilah akan mendalami tentang alur tirta ini. Nah, dalam proses coaching memang perlu mendalami alur tirta karena terarah, dan semoga bisa lebih baik lagi dalam proses coaching nanti. Baiklah Bu Fadlilah, terima kasih ya, sudah bagus sekali dalam melakukan proses coaching tadi yang sesuai dengan alur tirta. Sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi kali ini ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi di lain waktu. Baik Bu, terima kasih sekali atas masukan dan saran yang telah Ibu berikan. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Baik sekali, terima kasih juga Ibu Fadlilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.